Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2601 Pedang Ilahi yang Tidak Kekal. Pada saat ini, Master Tengu dan Senkin berdiri 3 langkah dari tulang yang layu, saling memandang dengan acuh tak acuh. Lin Bai bersembunyi di kegelapan dan tidak bertindak gegabah. Senior Tengu, tahukah kamu bahwa 8 utusan Sekte Iblis telah menguasai metode mengaktifkan jimat hidup dan mati? Percaya atau tidak, aku bisa segera mengubahmu menjadi genangan nanah dan darah. Kata Senkin dengan mencibir. Mendengar ini, Tuan Tengu menunjukkan sedikit kemarahan dan keengganan di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Utusan Senkin, apa yang kamu inginkan?" Senkin memandangi tulang-tulang yang layu dan berkata sambil tersenyum, "Kerangka ini seharusnya orang yang terkenal saat itu. Para guru yang baik dan yang jahat di dunia, menurut rumor yang beredar, pedang di tangan para guru yang baik dan yang jahat disebut ketidakkekalan. Pedang ini sangat tajam dan tak tertandingi. Memang benar disebut pedang ilahi ketidakkekalan. Jika saya memiliki pedang ini di tangan saya akan melakukannya. Anda tidak perlu takut pada Lin Bai lagi. Senior Tengu, tolong bawakan saya pedang ilahi ketidakkekalan." Senkin melihat pada Master Tengu dan berkata dengan dingin. Master Tengu berkata dengan dingin, aku khawatir aku akan mengecewakanmu." Sebelum orang tua ini bunuh diri, dia membuat lingkaran sihir di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa berada dalam jarak 3 langkah darinya. Jika demikian, Anda dapat pergi dan mencobanya. Master Tengu berkata dengan dingin, "Jika tidak, saya pasti sudah menemukan tempat pemakaman orang tua ini sejak lama. Apakah menurut Anda saya bersedia menyerahkan pedang yang tak tertandingi ini?" Ketika Senkin mendengar ini, dia melihat kerangka itu dengan tatapan muram, dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, Senior Tengu ada di sini hari ini, apakah kamu di sini untuk bersenang-senang? Bukankah kamu di sini untuk pedang ilahi ketidakkekalan ini? Menurutku Senior Tengu sudah menguasai cara mendekati kerangka itu kan? Itu karena kamu tidak mau menyerahkan pedang ilahi ketidakkekalan kepadaku, jadi kamu menolak dan mengatakan bahwa kamu tidak bisa mencapai dalam 3 langkah dari kerangka itu." Senkin memandang Guru Tengu sambil mencibir. Wajah Tuan Tengu dingin dan dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendekati kerangka itu." Senkin berkata dengan dingin, "Beraninya kamu berbohong padaku. Percaya atau tidak, saya mengaktifkan kehidupan dan jimat kematian." Tuan Tengu tampak muram ketika mendengar ini. Dia melihat pedang berdebu yang ditempatkan di depan kerangka itu, dengan sedikit keserakahan di matanya. Guru Tengu secara tidak sengaja memperoleh jubah guru baik dan jahat 100 tahun yang lalu, dan itu masih menjadi metode yang dia praktikkan hingga saat ini. Pada saat yang sama, setelah banyak penyelidikan, Guru Tengu menemukan tempat pemakaman guru baik dan jahat, yaitu naga beracun, pegunungan. Di dalam domain Fengge, dan bahkan di Dongzu, tidak hanya Guru Tengu yang mencari tempat pemakaman guru baik dan jahat, tetapi pejuang lain juga mencarinya. Dibandingkan dengan warisan Taoisme dan Dharma dari guru baik dan jahat, lebih banyak orang menghargai pedang di tangan guru baik dan jahat, yaitu pedang ilahi ketidakkekalan. Ketika guru baik dan jahat berkeliaran di benua timur, dia menggunakan pedang tajam untuk memukul para pahlawan Dongsu hingga berlutut. Pedang di tangan guru baik dan jahat juga disebut pedang ketidakkekalan. Adapun mengapa Tuan Baik dan Jahat menamakan pedangnya ketidakkekalan, tidak ada yang tahu. Setelah menemukan tempat pemakaman guru baik dan jahat, Guru Tengu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pedang ilahi ketidakkekalan, namun pada akhirnya dia tidak bisa mencapai 3 langkah dari kerangka tersebut. Selama 100 tahun terakhir, Master Tengu telah mencari banyak cara, dan akhirnya dia memiliki beberapa petunjuk dan sedikit kepercayaan diri untuk mengambil pedang ilahi ketidakkekalan. Ketika Tiangu Zhenren hendak datang ke sini untuk mengambil pedang ilahi ketidakkekalan, dia menjadi sasaran Sekte Iblis dan menanam jimat hidup dan mati oleh Sekte Iblis, jadi dia harus menerima belas kasihan dari Sekte Iblis. Jadi tujuan mengambil pedang ilahi ketidakkekalan ditunda oleh Tengu yang asli. Sedemikian rupa sehingga hari ini, Guru Tiangu tidak punya pilihan selain mengambil risiko datang ke sini untuk mengambil pedang ilahi ketidakkekalan untuk menghadapi leluhur ketujuh dari keluarga Feng, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diikuti oleh Senkin. Dan berakhir dalam situasi saat ini. Tapi Tiangu Zhenren dan Senkin tidak tahu bahwa di belakang mereka, Lin Bai diam-diam mengamati setiap gerakan mereka. "Mengapa kamu tidak pergi dengan cepat?" Senkin tampak sedikit cemas dan berteriak dingin dengan gigi terkatup. Guru Tiangu juga sangat sedih dan marah. Sebagai orang kuat yang bercita-cita mencapai alam Dzogchen, dia adalah penguasa benua Mangu. Pada saat ini, dia sedang diperintah oleh seorang anak kecil dengan kesulitan tingkat ke-6. Hal ini membuat Guru Tengu sangat marah di dalam hatinya.
Baik, biarkan saya mencobanya. Tuan Tiangu sedikit marah, tetapi karena efek jimat hidup dan mati, dia harus mematuhi instruksi Senkin. Master Tengu mengertakkan gigi, membuat beberapa gerakan tangan, mengumpulkan lingkaran sihir, dan berjalan maju perlahan. Dia menggumamkan kata-kata. Pada saat ini, pemandangan ajaib muncul, Tengu yang asli benar-benar berjalan di depan kerangka itu. Saya ikut. Tuan Tengu sendiri terkejut. Senkin berkata dengan ekspresi gembira, bawakan saya pedang ilahi ketidakkekalan secepatnya. Guru Tengu mengambil pedang ilahi ketidakkekalan yang bertumpuk dengan debu di tanah. Saat pedang ini dikeluarkan dari debu, suara pedang yang jernih menyebar ke seluruh ruangan batu. Pedang ilahi yang tidak kekal, salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno. Master Tiangu mengambil pedang ilahi yang tidak kekal dengan tatapan yang sangat serakah di matanya. Mata Senkin juga menunjukkan keserakahan, dan dia buru-buru berteriak, "Senior Tengu, berikan aku pedang ilahi ketidakkekalan." Pada saat ini, Tengu yang asli berbalik untuk melihat Senkin, dengan secercah cahaya di matanya. Seorang pejuang yang telah mencapai alam Dzogchen dan diadili oleh seekor semut pada tingkat kematian dan kesulitan keenam akan membuat orang lain merasa sangat marah. Master Tiangu memegang pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya dan memandang Senkin dengan dingin. Ditatap dengan acuh tak acuh oleh Master Tengu, ekspresi dingin tiba-tiba muncul di hati Senkin, dan dia buru-buru berseru, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang pejuang di tingkat kematian dan kesulitan keenam berani berteriak di depan aku. Jika aku tidak menderita dengan jimat hidup dan mati, untuk pejuang sepertimu, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu bersin. Master Tengu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang, diamlah, aku. Tuan Tengu melangkah maju dan menikam Senkin dengan keras dengan pedang tajam di tangannya. Pedang itu datang dengan sangat cepat dan berada di depan Senkin dalam sekejap. Tapi Senkin tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir, "Orang tua, saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak akan menyerahkan pedang ilahi ketidakkekalan kepada saya dengan mudah. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda merasakan penderitaan para dewa." Jimat hidup dan mati. Senkin memegangnya di tangannya. Teknik tangan telah disiapkan, dan saat Master Tengu bergegas ke arahnya, teknik tangan diaktifkan. Di leher Master Tengu, tulisan, hidup dan mati, langsung menyala seperti nyala api. "Ah!" Tuan Tengu berteriak dengan sedih. Tubuhnya tiba-tiba melunak saat dia terbang ke udara, dan dia jatuh ke tanah. Dia memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. "Berhenti mendorong. Hentikan. Hentikan." Master Tengu memandang Senkin dengan ekspresi galak di wajahnya. Ada sedikit tanda memohon dan memohon dalam kata-katanya. Senkin mencibir dan berkata, "Maaf, saya hanya memiliki manual untuk mengaktifkan jimat hidup dan mati, tetapi saya tidak punya cara untuk menghentikannya. Jika Anda ingin menghentikan jimat hidup dan mati, maka Anda tidak punya pilihan. Tetapi untuk pergi ke Master Sekte, jimat, hidup dan mati, itu akan menyiksamu selama 7 hari, dan setelah 7 hari kamu akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati. Jika kamu dapat menemukan pemimpin sekte dalam 7 hari, maka kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Senkin berjalan sambil tersenyum, dan berjalan dari Tengu. Orang asli mengambil pedang ilahi ketidakkekalan, memegangnya di tangannya, dan melihatnya dengan hati-hati, dengan ekspresi gembira. Di wajahnya, salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno. Pedang ilahi yang tidak kekal. Wajah Senkin menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bab 2602 Jimat Hidup dan Mati. Tengu yang asli tergeletak di tanah dan berteriak dengan sedih. Rasa sakit akibat serangan jimat hidup dan mati membuatnya sengsara. Apalagi setelah jimat hidup dan mati menyerang, kekuatan spiritual seluruh tubuhnya akan disegel oleh jimat hidup dan mati, dan meridiannya akan hancur, membuatnya menjadi lemah seperti manusia dan tidak mampu melawan sama sekali. Apalagi sekarang dia mendengar Senkin berkata bahwa hanya dengan menemukan master dari Sekte Iblis maka jimat hidup dan mati dapat dihentikan. Tetapi sekarang budidaya Tiangu Zenren telah disegel, itu membuatnya sengsara dan tidak dapat menemukan master dari Demon Sekte. Dengan kata lain, Master Tengu pasti akan mati dalam 7 hari. Dan yang paling menyakitkan adalah, selama 7 hari ini, Master Tengu akan disiksa dan disiksa oleh jimat hidup dan mati, bahkan sebelum 7 hari, Master Tengu bisa saja bunuh diri. Anak Senkin, kamu harus mati dengan baik. Para prajurit Sekte Iblis harus mati dengan baik. Tunggu saja, Sekte Iblis pada akhirnya akan dikalahkan, dan para prajurit Dongsu pasti akan menyaksikan Dongsu jatuh ke tangan Sekte Iblis. Tengu Zenren menggeram dengan gigi terkatup.
Saya tidak tahu apakah Sekte Iblis akan dikalahkan, tetapi Temu Senior, jika Anda tidak dapat menemukan Master Sekte Iblis dalam 7 hari, Anda pasti akan mati. Kata Senkin sambil tersenyum mengerikan. Senkin berkata kepada Master Temu sambil memainkan pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tapi setelah melihatnya sebentar, Senkin tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik, ada yang salah. Bagaimana senjata kekaisaran yang agung bisa begitu biasa? Senkin berkata dengan sedikit ngeri. Pada saat ini, Guru Temu menahan rasa sakit yang parah dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, hahaha. Senkin melihat tawa liar Guru Temu dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tertawa? Guru Temu berkata dengan senyum galak, utusan Senkin, kamu masih ini sedikit lebih buruk. Sudah kubilang, sebelum guru baik dan jahat bunuh diri, dia takut pedang ilahi ketidakkekalan akan jatuh ke tangan seseorang dengan niat jahat dan membawa kolera ke Dongzu, jadi dia mengutuk Dewa Pedang. Jika pedang ilahi tidak mengenali pemiliknya, siapapun yang mengambil pedang ilahi yang tidak kekal akan menjadi seperti sepotong besi tua. Sepertinya baik Anda maupun saya tidak dikenali oleh pedang ilahi yang tidak kekal. Bahkan jika kamu memegangnya sekarang, jadi bagaimana dengan pedang ilahi yang tidak kekal? Itu hanya sepotong besi tua. Senkin, kamu ingin mengalahkan Putra Suci Akademi Dongzu sepanjang hidupmu. Menurutku, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya seumur hidupmu. Guru Temu berkata dengan wajah penuh. Dia sangat marah, dan rasa sakit di tubuhnya tak tertahankan. Senkin memandang Guru Temu dengan dingin, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia berjalan ke arah Guru Temu dan berkata dengan dingin, kalau begitu, saya hanya ingin melihat apakah pedang besi tua ini dapat membunuhmu. Seorang pejuang yang mendambakan alam Dzogchen. Senkin mengangkat pedang ilahi ketidakkekalan dan menusuk mata Temu yang asli. Pada saat ini, Guru Tiangu tiba-tiba berteriak, Junior, apakah kamu masih ingin menonton secara rahasia? Pedang ilahi ketidakkekalan ini adalah salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua Mangu. Apakah kamu tidak menginginkannya? Mendengar ucapan Guru Temu kata-kata, ekspresi Senkin tiba-tiba menjadi serius. Dia berbalik untuk melihat ke dalam kegelapan di lorong dan berkata dengan suara dingin, siapa yang menyelinap ke sana? Keluar. Tuan Temu dan Senkin sama-sama menemukan sesuatu yang aneh pada saat ini. Nafas, langsung berteriak dingin. Dalam kegelapan, terjadi keheningan yang lama, lalu terdengar suara langkah kaki pelan. Seorang prajurit mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan topi hitam keluar dari kegelapan. Senkin berkata dengan dingin, seorang prajurit dari Sekte Iblis. Dilihat dari pakaian orang ini, dia pasti seorang prajurit dari Sekte Iblis. Kali ini, pria itu melepas topi hitam di kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Ketika Senkin melihat wajahnya, kulitnya segera berubah drastis, dan ledakan kemarahan keluar dari hatinya, Lin Bai. Guru Tiangu berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah Putra Suci Akademi Dongzu, dan namanya sudah dikagumi sejak lama. Senkin, kamu baik-baik saja. Lin Bai berkata dengan dingin. Senkin berkata dengan dingin, kamu kebetulan datang ke pintu. Saya membunuh Putra Suci Akademi Dongzu, yang pasti merupakan pencapaian yang luar biasa. Anda dapat menyelamatkan hidup Anda hari ini. Senkin sangat kejam sehingga dia tidak mau berbicara omong kosong dengan Lin Bai. Memegang pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya, dia menusuk Lin Bai langsung ke tubuhnya. Lin Bai dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya dan melarikan diri. Kematian. Senkin segera memutar ujung pedangnya dan menebas ke arah perut Lin Bai. Lin Bai tidak dapat mengelak saat ini, dan pedang Senkin menimpanya, meninggalkan bekas pedang yang ganas. Kenapa kekuatanmu melemah begitu banyak? Senkin memandang Lin Bai dengan aneh dan berkata. Master Temu juga sedikit terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai kini membuatnya tidak ingin menjadi Putra Suci Akademi Dongzu, sama seperti seorang pejuang biasa. Apakah Putra Suci Akademi Dongzu hanya memiliki begitu banyak kemampuan? Itu terlalu memalukan. Guru Tiangu memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, bocah kecil, tunjukkan kemampuanmu dan bunuh dia. Lin Bai mendengar dua orang itu. Tidak merespons, tapi mulai merespons dengan ekspresi serius. Kekuatanmu telah melemah, itu benar, aku akan membunuhmu hari ini. Senkin sangat gembira, dan tanpa memberi Lin Bai waktu untuk bereaksi, dia menikam tubuh Lin Bai dengan pedang dingin. Bunga iblis. Pada saat ini, Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan bunga ajaib di mata kanannya mekar. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Lin Bai, meninju, dan mengenai pedang Senkin. Superior. Gemuruh.
Suara keras, pedang di tangan Senkin adalah senjata kekaisaran, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika Senkin tidak diakui sebagai masternya saat ini, ketajaman pedang sebanding dengan senjata bela diri biasa yang luar biasa. Pukulan Lin Bai mengenai ujung pedang, dan dalam sekejap ia tertusuk berkeping-keping oleh ujung pedang. Pada saat yang sama, telapak tangan Lin Bai juga meninggalkan bekas pedang dan darah mengalir keluar. Lin Bai dengan cepat mundur untuk menghindari cahaya pedang Senkin yang ganas. Senkin tampak sangat gembira saat melihat Lin Bai dikalahkan. Hahaha, ambil tindakan. Ayolah, bukankah kamu sangat kuat? Lawan aku. Bagaimana kamu tahu cara bersembunyi? Apakah kamu juga mengandalkan petak umpet di Pulau Suci? Apakah ini putra suci di sini? Dasar sampah, semut. Senkin mengayunkan pedangnya dan menebas Lin Bai, sambil mengutuk Lin Bai dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di sisi lain, Guru Tenggu meraung dengan enggan, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu putra suci Akademi Dongzu? Mengapa kamu begitu lemah? Akademi Dongzu benar-benar buta, bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi putra suci? Ini konyol. Putra suci Akademi Dongzu, yang dikenal sebagai pemimpin jenius Dongzu, sebenarnya hanya memiliki kekuatan yang sangat kecil. Tuan Tiangu sekarang sangat ingin Lin Bai membunuh Senkin demi dia. Dia membiarkan mengeluarkan bau mulut, jadi saat ini dia juga mengucapkan kata-kata buruk kepada Lin Bai. Puff. Pada saat ini, Senkin menghempaskan Lin Bai dengan pedang dan membentur dinding dengan keras. Lin Bai penuh luka dan bersandar ke dinding, menatap Senkin dengan mata kusam. Senkin berjalan mendekat dengan senyum sinis dan berkata dengan dingin, kamu tidak ingin bertengkar denganku. Menghindariku secara membabi buta hanya akan mengungkap lebih banyak kekuranganmu. Lin Bai mengangkat matanya yang kusam dan menatap Senkin sambil tersenyum. Berkata, mengapa saya harus melawan Anda? Saya hanya perlu menahan Anda. Senkin bertanya dengan ekspresi aneh, Anda ingin menahan saya? Mengapa Anda menahan saya? Lin Bai tersenyum dan berkata, iya. Tahan saja kamu sampai dia datang. Pada saat ini, Lin Bai melihat ke koridor gelap di luar ruangan batu. Senkin dan Master Tenggu juga melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar lagi di lorong yang gelap. Segera, seorang pria berkulit putih muncul di depan Senkin dan Master Tenggu dengan wajah tanpa ekspresi. Pria berkulit putih yang muncul memiliki ekspresi dingin, matanya setajam pedang, dan dia memancarkan niat pedang yang mengerikan. Di sampingnya, dua pedang terbang-terbang ke sana kemari. Lebih penting lagi, dia memiliki wajah persis seperti Lin Bai. Diri sejati Lin Bai ada di sini. Bab 2603 saya datang. Di lorong remang-remang yang menghubungkan ruang batu, seorang pria berbaju putih berjalan masuk perlahan. Dia selalu waspada dan dikelilingi oleh dua pedang terbang yang siap berangkat. Lin Bai. Ketika Senkin melihat pria berbaju putih, ada ekspresi terkejut di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Ketika dia berbalik untuk melihat pria di depannya, dia linglung selama beberapa saat. Momen. Apa yang terjadi? Bahkan Tuan Tenggu sedikit bingung sekarang. Namun, Tenggu Zhenren adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Dia segera sadar, senyuman muncul di bibirnya, dan dia berbisik, apakah ini tiruan? Lin Bai berjalan ke ruang batu, melihat wajah sedih Tenggu yang asli, dan melihat tubuh iblis, matanya tertuju pada Senkin dan pedang ilahi ketidakkekalan. Mata Lin Bai hanya tertuju pada Senkin sebentar, dan kemudian dia lebih menatap pedangnya. Pedang yang luar biasa. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Saat Lin Bai berbicara, pedang ilahi ketidakkekalan yang dipegang oleh Senkin bergetar hebat, dan kekuatan pedang yang mengerikan meledak. Kekuatan senjata kekaisaran berubah menjadi badai mengerikan yang bergema di ruang batu. Tengah. Di bawah kekuatan senjata kekaisaran, Senkin langsung pingsan dan membentur dinding batu dengan keras. Pada saat ini, pedang ilahi ketidakkekalan melayang di udara, dan pedang itu berbalik dan terbang menuju Lin Bai. Pedang ilahi ketidakkekalan mendatangi Lin Bai, berhenti, dan sedikit gemetar, seolah-olah ada perasaan gembira. Lin Bai memandang pedang yang terbang di depannya dengan aneh, dengan ekspresi agak terkejut. Guru Tiangu berkata dengan terkejut, pedang ilahi yang tidak kekal telah memilihnya. Senkin juga memandang Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai melihat pedang ilahi ketidakkekalan yang terbang di depannya, mengulurkan tangannya, dan menggenggam gagang pedangnya. Saat tangan Lin Bai menggenggam gagang pedang, Lin Bai segera merasakan kekuatan kekerasan melonjak di dalam pedang ilahi ketidakkekalan, seperti naga yang sedang tidur, membuka pedang agungnya pada saat ini. Teropong.
Hati manusia tidak kuno, dan kebaikan dan kejahatan tidak kekal. Saya telah menginjakkan kaki di puncak gunung, dan saya juga telah jatuh ke dalam palung. Saya telah mempraktikkan Taoisme selama 3 tahun, dan mencapai pencerahan Buddha selama 3 tahun. Menjadi iblis selama 3 tahun, dan menjadi iblis selama 3 tahun. Saya telah melihat bahwa saya telah mengalami sifat manusia yang paling jelek di dunia, dan saya telah melihat senyuman terindah di dunia. Tetapi di dalam pada akhirnya, saya masih mengambil jalan yang salah. Ketika saya bunuh diri, saya akan menggunakan segel dan pedang ketidakkekalan ilahi yang telah saya pelajari untuk menang. Di antaranya, jika pejuang generasi muda dapat dikenali oleh pedang ketidakkekalan, mereka dapat melatih keterampilan unikku. Namaku baik dan jahat, dan juga namaku ketidakkekalan. Pada saat Lin Bai memegang dewa pedang ketidakkekalan di tangannya, di ruangan batu ini tiba-tiba terdengar suara tua bergema. Lin Bai sedikit bingung dan tidak tahu dari siapa suara itu berasal. Hanya ketika dia mendengar kalimat terakhir, Lin Bai mengerti bahwa pembicaranya mengaku baik dan jahat dan juga disebut ketidakkekalan. Lin Bai memandangi pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya. Pada saat ini, karat pada pedang telah benar-benar memudar, menampakkan cahaya tertinggi dari senjata kekaisaran ini. Di pedang itu, baik dan jahat tertulis dalam karakter kuno di satu sisi dua karakter, satu sisi memiliki tulisan ketidakkekalan di atasnya. Kebaikan dan kejahatan tidak kekal. Lin Bai memandang pedang itu dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Pada saat ini, Guru Tenggu berkata dengan tidak percaya, suara tadi adalah suara guru baik dan jahat. Dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk membicarakannya. Apakah pembelajaran tersegel dalam Dewa Pedang Ketidakkekalan? Bukankah hukum Tao Wuxin yang saya praktikkan bukanlah keterampilan unik Guru Tiangu? Ketika Guru Tiangu bertarung dengan Patriark ke-7 dari keluarga Feng, Patriark ke-7 dari keluarga Feng berkata, pantas saja Guru Tenggu mampu menerobos kesempurnaan agung alam aspirasi dengan begitu cepat. Ternyata itu adalah keterampilan baik dan jahat yang tidak disengaja menguasai. Sen Qin mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, pedang itu milikku. Lin Bai pulih dari keterkejutannya dan melirik pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya. Dia membuangnya dan pedang itu dimasukkan ke tangannya. Dia berdiri di depan Sen Qin dan berkata sambil tersenyum, karena kamu mengatakan dia milikmu, jika kamu memanggilnya, apakah dia akan setuju denganmu? Mata Sen Qin muram, dia melihat ke pedang ilahi ketidakkekalan dan berkata, selama saat kamu memilih untuk mengikutiku, aku, Sen Qin, bersumpah bahwa aku pasti akan menjadikanmu senjata ilahi tertinggi di masa depan, dan kemudian segala sesuatu di dunia akan menyerah di bawah pedangmu. Pilih aku, pilih aku. Ayo, kemarilah. Sen Qin menatap pedang ketidakkekalan di depannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya. Tapi pedang ilahi ketidakkekalan tertancap di tanah tanpa reaksi apapun. Ayo. Sen Qin meraung marah. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa mengejek, ayo pedang. Dengan suara pedang datang, pedang ilahi tidak kekal yang tertancap di tanah segera terbang dan jatuh ke tangan Lin Bai. Sen Qin memandang Lin Bai dengan tidak percaya, dengan lebih banyak kebencian dan kebencian di matanya. Sepertinya dia memilihku, kata Lin Bai dingin. Mata Sen Qin berputar, dan kemudian ada senyuman dingin di wajahnya, itu tidak masalah. Setelah aku membunuhmu, pedang itu secara alami akan tetap menjadi milikku, dan warisan dalam pedang secara alami akan menjadi milikku juga. Bahkan jika dia tidak memilihku, aku masih bisa membuatnya memilihku. Lin Bai menderita kematian. Saat dia berbicara, tubuh Sen Qin mulai bergetar, dan dia perlahan-lahan bangkit dari tanah, berubah menjadi 100 kaki. Lin Bai memandang Sen Qin dengan ekspresi acuh tak acuh, sedikit kekejaman muncul di matanya, dan berkata dengan dingin, jarang sekali aku berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak punya banyak waktu. Ilmu pedang Tongtian. Lin Bai arogansi 3 warna segera muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, kultivasi Lin Bai langsung beralih dari kematian dan kesulitan tingkat ketiga ke kematian dan kesulitan tingkat keempat. Setelah teknik pedang Tongtian dilepaskan, kekuatan Lin Bai saat ini tidak lagi takut pada Sen Qin. Potong. Setelah meningkatkan kultivasinya, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan menebas tubuh Sen Qin dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan merobek langit, dan kekuatan senjata kaisar pedang ilahi ketidakkekalan meledak. Begitu pedang itu jatuh, terdengar jeritan melengking. Salah satu lengan Sen Qin dipotong langsung oleh pedang ilahi ketidakkekalan, dan tubuh Sen Qin, yang telah berubah menjadi 100 kaki, kembali ke keadaan semula pada saat ini. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Lin Bai menatap pedang tidak kekal dengan heran. Jelas sekali,
Kekuatan pedang ilahi ketidakkekalan setidaknya jauh lebih kuat daripada pedang iblis. Ah! Senkin menutupi lengannya yang patah yang terus mengeluarkan darah dan menatap Lin Bai dengan ekspresi menyakitkan. Oke, oke. Pedang yang sangat indah. Ini mirip dengan putra suci Akademi Dongzu. Anak kecil, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya. Tuan Tengu melihat Lin Bai menebas Senkin Yi lengannya melukai Senkin dengan parah, dan dia langsung tertawa girang. Pada saat ini, Senkin juga menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Dia tampak ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Lin Bai. Dia berkata dengan ngeri, Tuan Lin Bai, mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Saya tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Lin Bai. Bai berjalan diam-diam di depan Senkin, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai langsung memukul bagian atas kepala Senkin dengan telapak tangannya. Dan berteriak dengan suara rendah, cari jiwa. Bab 2604 Pencarian Jiwa Gagal. Senkin sekarang benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan Lin Bai, dan sekarang dia berlutut di depan Lin Bai, memohon belas kasihan. Lin Bai berjalan tanpa ekspresi dan memukul kepala Senkin dengan telapak tangan. Teknik pencarian jiwa diaktifkan. Teknik pencarian jiwa seperti pedang surgawi, membelah ingatan Senkin. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mulai menjelajahi ingatan Senkin, pikiran Lin Bai tiba-tiba menjadi kacau, seolah-olah Senkin tidak memiliki ingatan sama sekali. Hah? Apa yang terjadi? Lin Bai menutup matanya dan bersiap untuk memeriksa ingatan Senkin, tetapi menemukan bahwa ingatan Senkin redup, seolah-olah tidak ada. Tapi pada saat ini, dalam ingatan yang redup, bayangan putih melintas dengan cepat dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai terkejut. Saat bayangan putih datang di depannya, Lin Bai melihat benda itu dengan jelas. Itu adalah ular putih dengan mulut berdarah. Tidak. Lin Bai buru-buru menarik kembali telapak tangannya dan menghindar. Mundur. Ketika telapak tangan Lin Bai meninggalkan kepala Senkin, ular putih yang muncul di benaknya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, meskipun Lin Bai mundur tepat waktu, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Ah! Pada saat ini, Lin Bai mendengar teriakan dan melihat ke bawah. Senkin sedang berlutut di tanah. Daging di tubuhnya mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sementara Senkin berteriak, dia melihat ke bawah pada daging dan darah yang membusuk di tubuhnya. Dia tampak ngeri dan berteriak, tidak, tidak, tidak. Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Ah! Pada akhirnya, Senkin di tengah jeritan, Kin berubah menjadi genangan nanah dan darah, tidak menyisakan satu tulang pun. Melihat pemandangan ini, Lin Bai dan Master Tengu merasa sangat ketakutan. Tepat ketika Lin Bai menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memeriksa ingatan Senkin, di istana redup di Dongzu, ada seorang wanita cantik berambut putih duduk di singgasana yang dingin. Wanita berambut putih adalah satu-satunya orang di aula kosong. Pada saat ini, di belakang singgasana wanita berambut putih itu, seekor ular putih seputih giok perlahan merangkak keluar dan melilit singgasana tersebut. Kepala ular itu berada dekat dengan wanita berkulit putih itu. Wanita berambut putih itu tersenyum tipis dan menyentuh kepala ular putih itu dengan penuh kasih. Tapi saat ini, wanita berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, Xiao Bai, apa yang kamu bicarakan? Seseorang ingin menjelajahi ingatan Senkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana prajurit di benua kuno bisa melakukan ini? Ular putih memandangnya dengan serius wanita berambut putih. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, kita telah meninggalkan racun di tubuh mereka sejak lama. Saya yakin ketika orang itu hendak menjelajahi ingatan Senkin, racun itu sudah mulai berlaku. Tebakanku benar, Messenger Senkin seharusnya sudah menjadi tumpukan nanah dan darah sekarang. Kata wanita berambut putih itu sambil tersenyum. Ular putih memandang wanita berambut putih itu dengan penuh rasa hormat dan ketergantungan. Seolah-olah ular putih ini adalah putri dari wanita berambut putih. Wanita berambut putih itu bersandar pada kepala ular putih dan berkata dengan lembut, Xiao Bai, cepat, cepat, aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas kita saat itu. Kami akan membalas dendam satu persatu. Dinasti Naga, Dinasti Dayan, Dinasti Qingyu, Dinasti Suanying, Dinasti Yanlong, Dinasti Sentian. Wilayah Dongshan, Wilayah Pedang, Wilayah Tianbei, Wilayah Danding, Wilayah Senlong, Wilayah Fengge. Sekarang dinasti Li telah dihancurkan. Oke, lalu siapa selanjutnya?
Kita hampir siap untuk dinasti 10.000 binatang, jadi ayo pergi ke dinasti 10.000 binatang. Kata wanita berambut putih sambil tersenyum. Ular putih itu mengangguk gembira. Haha. Wanita berambut putih itu tersenyum, melompat dari singgasana, mendarat di kepala ular putih, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, Xiao Bai, ke kerajaan binatang. Ular putih itu terbang ke langit dan hancur berkeping-keping. Di atas istana, seorang wanita berambut putih dibawa ke langit, langsung menuju kerajaan binatang. Domain Fengge, hutan naga racun, kamar batu. Lin Bai meneteskan keringat dingin saat dia melihat Sen Qin yang telah berubah menjadi nanah dan darah. Matanya ngeri, dan dia berseru berulang kali di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Ingatan Sen Qin sebenarnya kacau. Kekacauan, tiba-tiba, bergegas seekor ular putih keluar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Lin Bai berpikir keras tetapi tidak bisa mendapatkan jawaban. Master Tengu memandang Sen Qin yang telah berubah menjadi nanah dan darah karena terkejut. Dia memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, apa yang kamu lakukan padanya? Saya tidak menyangka Putra Suci Akademi Dongsu akan menggunakan tindakan kejam seperti itu. Dan metode berdarah. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, senior, mengapa Anda perlu mengejek saya? Anda dapat melihat sekilas bahwa bukan tangan atau kaki saya, tetapi semacam kekuatan di tubuhnya yang membunuhnya. Tengu tersenyum tipis dan berkata, jika kamu mencari kulit harimau, kamu harus bertekad untuk mati. Tuan Tengu berkeringat deras, mengertakkan gigi, dan menekan rasa sakit di tubuhnya. Lin Bai berkata, senior, kamu sepertinya kesakitan. Guru Tiangu tersenyum sedih dan berkata, itu hanya penghancuran diri. Tuan Lin Bai, ayo pergi. Saya harap Anda dan Akademi Dongsu dapat memblokir serangan Sekte Iblis kali ini. Kalau tidak, jika Dongsu jatuh ke tangan Sekte Iblis, itu pasti akan berubah menjadi neraka Shuro dalam 10 tahun. Pada saat itu, orang-orang prajurit Dongsu pasti akan berada dalam kesulitan. Master Tengu berkata dengan dingin. Lin Bai terkekeh dan berkata, senior, jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa Anda membantu Sekte Iblis? Tuan Tiangu marah dan berkata dengan dingin, apakah menurut Anda saya memikirkannya? Anak kecil. Kami memiliki jimat dari hidup dan mati, tapi kami tidak memilikinya. Terserah Anda. Anda juga telah melihat bahwa situasi menyedihkan yang saya alami sekarang adalah akibat dari ketidaktaatan instruksi. Guru Tengu berkata dengan dingin. Lin Bai bertanya, ada apa denganmu? Guru Tengu tersenyum sedih dan berkata, saya tidak jauh dari kematian. Jimat kehidupan dan kematian. Lin Bai berjalan ke arah Guru Tengu dan melihat kata, hidup dan mati. Kematian, di lehernya. Sekarang ia tampak hidup, menyala seperti nyala api. Lin Bai bertanya, bagaimana Anda mendapatkan jimat hidup dan mati yang ditanam oleh Sekte Iblis? Guru Tiangu memandang Lin Bai dan tersenyum, karena saya akan mati, saya akan memberi tahu Anda. Itu tidak benar di dalam Sekte Iblis. Sebelum suatu wilayah atau dinasti mengambil tindakan, sekelompok pejuang yang kuat akan memasuki wilayah dan dinasti tersebut untuk membunuh orang-orang kuat. Orang-orang kuat yang terbunuh ini harus memilih untuk menyerah atau binasa. Sebulan yang lalu, Sen Qin saya datang ke Kingsong Daoguan bersama 4 Raja Dharma Agung dari Sekte Setan. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya setuju untuk menyerah kepada Sekte Setan. Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak setuju, yang ada hanya kematian. Saya setuju untuk menyerah, jadi saya dibunuh. Jimat hidup dan mati ditanam. Guru Tiangu berkata dengan senyum mencela diri sendiri, setelah saya ditanami jimat hidup dan mati, Sen Qin tetap tinggal di domain Fengge, dan saya bertanggung jawab membantunya menyerang keluarga Feng. Bab 2605 Balas Dendam. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, 4 Raja Dharma dari Sekte Iblis. Guru Tiangu mengangguk, ya, keempat Raja Dharma, mereka semua memiliki topeng di wajah mereka. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya tahu itu mereka sangat kuat. Kuat. Kultivasi saya semuanya berada di alam Dzogchen, tetapi saya bukan tandingannya. Bahkan jika saya bertarung sendirian, saya tidak dapat mengalahkan satupun dari mereka. Lin Bai bertanya, bagaimana dengan mereka? Guru Tiangu berkata, setelah saya menyerah, mereka meninggalkan wilayah Fengge, dan mereka seharusnya kembali ke penguasa Sekte Iblis. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak orang kuat yang ada di Sekte Iblis. Guru Tiangu menggelengkan kepalanya. Berkata, pemimpin tertinggi Sekte Iblis sangat tertutup.
Satu-satunya pemimpin tingkat tinggi yang saya kenal sekarang adalah guru, wakil guru, 4 Raja Dharma, dan 8 utusan. Sekte Iblis. 4 Raja Dharma semuanya adalah orang kuat yang berusaha mencapai puncak. Mereka bertanggung jawab untuk menyerang suatu wilayah. Sebelum bergabung dengan dinasti, masuki wilayah dan dinasti untuk membunuh yang kuat, atau rekrut yang kuat. 8 duta besar bertanggung jawab atas memanggil prajurit Sekte Iblis dari seluruh dunia. Adapun wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte, saya belum pernah melihat mereka. Tengu orang asli menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai berjongkok di depan Tuan Tengu. Lama sekali Lin Bai memikirkan apa yang dikatakan Tuan Tengu di dalam hatinya. Ia merasa Tuan Tengu tidak berbohong. Lin Bai terus bertanya, apa tujuan dari Sekte Iblis? Mengapa Sekte Iblis menyia-nyiakan begitu banyak upaya untuk menyerang 10 dinasti dan 9 wilayah? Apakah Anda mencari harta karun? Tuan Tengu menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra suci Lin Bai, kalian semua menganggap pemimpin Sekte Iblis ini terlalu sederhana. Meskipun saya sudah lama tidak menjadi anggota Sekte Iblis, saya masih dapat merasakan bahwa Sekte Iblis telah menyerang 10 dinasti besar dan 9 wilayah utama. Ini bukan untuk mengolah sumber daya, juga tidak mencari harta apapun. Serangan semacam ini lebih seperti balas dendam. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, balas dendam. Master Tengu mengangguk dan berkata, ya, seharusnya begitu. Balas dendam. Lin Bai berkata, tapi ini aneh. Sejauh menyangkut Sekte Iblis, orang yang bermusuhan dengan Sekte Iblis seharusnya adalah Akademi Dongzu. Jika Sekte Iblis ingin balas dendam, maka sebaiknya lebih baik menyerang Akademi Dongzu secara langsung. Master Tengu berkata, mungkin itu balas dendam pribadi. Mungkin masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Mungkin orang yang ingin balas dendam saja memakai Sekte Iblis. Di mana mantel dari Sekte Iblis? Lin Bai berkata dengan dingin, maksudmu? Penguasa Sekte Iblis saat ini ingin membalas dendam. Dan dia hanya menggunakan Sekte Iblis. Guru Tiangu berkata dengan senyuman, anak suci, itu tidak masuk hitungan. Itu bodoh. Lin Bai menarik napas dalam-dalam saat ini dan berkata, tetapi target utama balas dendam pemimpin Sekte Iblis ini adalah 10 dinasti dan 9 wilayah. Sangat sulit bagiku untuk memahaminya, 10 dinasti dan 9 wilayah ini kapan wilayah besar mempunyai dendam terhadapnya. Dengan kata lain, siapa dia, yang sebenarnya dapat memprovokasi dinasti besar dan 9 wilayah pada saat yang sama? Waktunya. Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Master Tengu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi menilai dari instruksi saat ini dan keberadaan Sekte Iblis, mereka tampaknya menyerang 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar pada saat yang sama, meskipun tampaknya bahwa kekuatan mereka tersebar. Tapi, Anda hanya perlu mengamati dengan cermat untuk melihat bahwa tujuan dari Sekte Iblis sangat jelas. Meskipun 10 dinasti besar diserang oleh Sekte Iblis, kecuali keluarga kerajaan dari 10 dinasti besar, semua prajurit di 10 dinasti besar lainnya dibantai. Sekte Iblis jarang mengambil tindakan terhadap mereka. Selain itu, dalam 9 wilayah, meskipun Sekte Iblis sekarang mengklaim telah menghancurkan 9 wilayah, jika Suci San Lin Bai menyelidiki, dia bisa mendapatkan petunjuk. Meskipun terjadi kekacauan besar di 9 wilayah, keluarga terbesar di 9 wilayah benar-benar menderita trauma. Misalnya, keluarga Zhao di wilayah Dongshan, keluarga Mo di wilayah Pedang, keluarga Ye di wilayah Dongshan, keluarga Mo di wilayah Pedang, dan keluarga Ye di wilayah Dongshan. Domain Tianbei, dan domain Danding keluarga Chen, keluarga Leng di domain Shenlong, keluarga Feng di domain Fengge. Keluarga terbesar di 9 wilayah ini semuanya menjadi sasaran Sekte Iblis, dan tidak ada seorang pun di domain tersebut telah selamat. Adapun keluarga lain di wilayah itu, meskipun keluargaku terkena serangan, namun belum hancur. Tuan Tengu berkata kepada Lin Bai dengan tenang. Mendengar kata-kata ini dari Master Tengu, Lin Bai tiba-tiba menyadari, seolah-olah pintu menuju dunia baru telah dibuka. Dia meminjam nama Sekte Iblis untuk menyebabkan kekacauan di Dongzu dan membuat semua prajurit sibuk melarikan diri demi hidup mereka. Dan dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia membalas dendam, dia bertarung melawan balas dendam dari 10 dinasti dan 9 wilayah. Lin Bai berkata dengan kaget. Lin Bai bertanya lagi pada saat ini, beberapa waktu yang lalu, saya baru saja menerima kabar bahwa dinasti Li di antara 10 dinasti telah dihancurkan. Siapa lawan selanjutnya dari pemimpin Sekte Iblis? Hanya itu yang tersisa. 2 dinasti, atau 3 wilayah besar lainnya.
Guru Tiangu berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa setiap kali pemimpin Sekte Iblis mengambil tindakan, pasti akan ada 4 Raja Dharma Agung di dinasti dan wilayah itu. Tuan dari Sekte Iblis tidak akan pergi sampai keempat Raja Dharma siap. Kamu hanya perlu menemukan keempat Raja Dharma untuk mengetahui siapa target selanjutnya dari Guru Sekte Iblis. Kata Master Tengu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tetapi Anda mengatakan bahwa keempat Raja Dharma ini semuanya berjuang untuk kesempurnaan agung. Dengan kultivasi yang tidak dapat diprediksi seperti itu, pasti sulit untuk menemukannya. Guru Tiangu berkata, Anda hanya perlu melakukannya. Anda hanya perlu melakukannya, beritahu Pengadilan Ilahi Ketertiban Akademi Dongsu tentang hal-hal ini. 9 tetua ini tentu saja punya cara untuk menemukannya. Tuan Lin Bai, jangan meremehkan dunia ini. Orang seperti apa yang harus melakukan apa yang diinginkannya? Apa hal semacam itu? Tingkat kultivasi seperti apa yang harus ditemukan pada seseorang dengan tingkat kultivasi tertentu? Mungkin Anda tidak dapat menemukan 4 Raja Dharma Agung yang mendambakan kesempurnaan agung, tetapi untuk 9 tetua Ordo Ilahi Pengadilan di Akademi Dongsu katakanlah. Mereka dan 4 Raja Dharma Agung adalah orang kuat di alam yang sama. Karena mereka adalah orang kuat di alam yang sama, mereka secara alami akan memiliki sarana untuk menemukannya. Master Tengu berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan, ayo pergi. Kata Guru Tengu sambil menahan rasa sakit yang hebat. Lin Bai berdiri, memandang Guru Tengu yang tergeletak di tanah, meringkuk, dan bertanya, berapa lama penyiksaanmu akan berlangsung? Guru Tengu tersenyum dan berkata, setelah 7 hari, kamu akan bebas, tapi aku takut aku tidak akan bisa bertahan 7 hari. Lin Bai mengangguk tanpa ekspresi. Guru Tiangu tersenyum dan berkata, Tuan Lin Bai, Anda tidak perlu berduka untuk saya. Saya telah membunuh tidak hanya 10.000 orang tetapi juga 8.000 orang dalam hidup saya. Tangan saya telah berlumuran darah sejak lama, dan saya sepenuhnya menyadari takdir. Saya adalah orang yang keji. Tidak ada yang perlu disesali, Bung. Guru Tiangu menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang di tanganmu adalah pedang guru baik dan jahat saat itu. Itu adalah salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno, dan ada segel di dalamnya. Saya harap Anda dapat menghargai apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya dari guru baik dan jahat. Bab 2606 Kebaikan dan Kejahatan Tidak Kekal. Lin Bai mengangkat pedang ilahi ketidakkekalan di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, guru baik dan jahat, kenapa saya belum pernah mendengar nama ini? Apakah Anda sepertinya mengetahuinya dengan baik? Guru Tiangu memandang dewa ketidakkekalan pedang dan berkata, saya juga tidak tahu pada awalnya. Ya, tetapi bertahun-tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja membeli sebuah buku kuno dari pelelangan. Ada teknik rahasia dalam buku kuno itu, yang konon telah dilewati turun dari Tuan Baik dan Jahat, dan ada juga peta. Saya juga mengandalkannya. Hanya dengan peta itulah saya menemukan kamar batu ini dan tempat Tuan Baik dan Jahat bunuh diri. Sejak saat itu, saya mulai menyelidiki kehidupan guru baik dan jahat. Guru Tengu berkata sambil tersenyum, kehidupan guru baik dan jahat ini penuh dengan legenda. Ketika dia masih muda, keluarga orang tuanya dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dia baru berusia 9 tahun pada tahun itu. Kemudian, ketika musuh-musuhnya berencana untuk membunuhnya bersama-sama, dia dibunuh oleh seorang biksu tua yang lewat. Dia diselamatkan oleh musuh-musuhnya dan dibawa ke Shizu. Sejak saat itu, dia tinggal bersama biksu tua, makan dengan cepat dan melantunkan nama Buddha. Di Shizu, dia belajar dharma tertinggi dalam agama Buddha. Ketika dia berusia 12 tahun, dia masih lajang. Seorang pria kembali ke benua timur, ingin menemukan masa lalunya musuh untuk membalaskan dendam orang tua dan kerabatnya. Untuk menemukan musuh-musuhnya, dia bergabung dengan organisasi pembunuh nomor 1 di benua timur, Manusia Tanpa Wajah. Dalam organisasi pembunuh manusia tanpa wajah butuh waktu 3 tahun baginya untuk akhirnya menemukannya musuhnya. Dia bisa saja membalaskan dendam orang tua dan kerabatnya, tapi dia tidak cukup kuat. Untuk mendapatkan kekuatan, dia berlatih teknik pemurnian tubuh klan iblis. 3 tahun kemudian, dia muncul kembali di Dongzu dan membunuh seluruh keluarga musuhnya. Tetapi ketika dia memusnahkan seluruh keluarga musuhnya, musuh memberitahunya. Orang tuanya lah yang hampir menghancurkan keluarganya demi harta karun. Membunuh ribuan prajurit. Dan untuk membalas dendam dia mendekati keluarga guru baik dan jahat. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, guru baik dan jahat tidak dapat mempercayainya. Dia berjalan sendirian ke pegunungan yang dalam dan hutan tua.
Dia menemukan Jim dan duduk bersila. Butuh waktu 3 tahun untuk melakukan ini. 3 tahun kemudian, dia memilih untuk bunuh diri. Pada tahun dia bunuh diri, dia baru berusia 21 tahun, tetapi budidayanya pada saat itu waktu itu masih sangat dekat dengan alam Tao. Seorang pria kuat pernah berkata bahwa jika guru baik dan jahat tidak mati, mereka pasti sudah menerobos kehampaan dan memasuki dunia spiritual sejak lama. Dan racun ini hutan naga adalah tempat tuan baik dan jahat melakukan bunuh diri ribuan tahun yang lalu. Biara dan kuil kuno mana? Jadi, dia disebut baik dan jahat, dan juga disebut ketidakkekalan. Baik dan jahat berakhir, dan segalanya di dunia ini tidak kekal. Guru Temu hanya memberitahu Lin Bai tentang kehidupan guru baik dan jahat. Setelah Lin Bai mendengarkan, dia mengerti. Orang tua dari tuan yang baik dan jahat dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dia selamat secara kebetulan. Ketika dia kembali ke Dongsu untuk membalas dendam, musuh-musuhnya mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya lah yang bersalah. Hal ini membuat keinginan balas dendam tuan baik dan jahat yang telah ia tanamkan sejak kecil tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Mungkin dia bunuh diri karena telah menganut agama Buddha selama 3 tahun. Dia masih memiliki rasa kasih sayang terhadap dunia di dalam hatinya, kata Lin Bai ringan. Guru Tiangu berkata sambil tersenyum, ya, dia telah mencapai pencerahan Buddha selama 3 tahun, menjadi iblis selama 3 tahun, menjadi iblis selama 3 tahun, dan mengembangkan Tao selama 3 tahun. Kebaikan dan kejahatan datang ke sebuah akhir, dan segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Lin Bai terkekeh dan menutup. Lin Bai mengangkat pedang ilahi ketidakkekalan dan menyatukan tubuh iblis ke dalam tubuhnya. Lin Bai berbalik dan bersiap untuk berjalan keluar dari ruangan batu dan meninggalkan tempat ini. Temu yang asli tidak menghentikan Lin Bai, malah dia melihat Lin Bai mundur dan tinggal sendirian di ruangan batu, menunggu kematian jimat hidup dan mati datang. Ketika Lin Bai hendak melangkah ke lorong dan meninggalkan tempat ini, Lin Bai tiba-tiba berhenti dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa para pejuang yang bercita-cita untuk mencapai kondisi kesempurnaan agung akan memiliki cara untuk menemukan 4 Raja Dharma yang agung. Lalu apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Lin Bai berkata. Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Temu berkata dengan wajah kesepian, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Jimat hidup dan mati telah terjadi, dan semua energi spiritual saya telah disegel. Sekarang saya menahan rasa sakit karena kulit terkelupas dan memar. Jangan bicara tentang pergi menemukan si Raja Dharma Agung, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Guru Temu berkata sambil tersenyum. Lin Bai memandang Master Temu dan berkata, bagaimana jika saya memiliki cara untuk menyegel jimat hidup dan mati di tubuh Anda? Atau menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, ketika Master Temu mendengar kata-kata Lin Bai, ekspresinya langsung menjadi terkejut. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, membuatnya berdiri dari tanah, memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, Tuan Lin Bai, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyegel jimat hidup dan mati di tubuhku? Lin Bai berkata, saya tidak tahu apakah itu bisa dipatahkan, tetapi segelnya masih bisa dibuka. Saya bisa mencoba untuk melihat apakah saya bisa melakukannya, tetapi Anda harus setuju atas permintaanku. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, Tuan Temu segera mengangguk dan berkata, berjanjilah, selama aku bisa selamat dari bencana ini, aku akan menjanjikan apapun padamu. Lin Bai berkata, tunggu sampai aku selesai. Guru Tiangu berkata, baiklah, katamu. Lin Bai berkata, jika itu aku membantumu menyegel jimat hidup dan mati di tubuhmu. Kamu harus membantuku menemukan keberadaan 4 Raja Dharma. Jika ada gerakan apapun dalam sekte iblis, Anda harus segera memberitahu saya. Guru Temu mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Kalau begitu Putra Suci Lin Bai, bisakah Anda datang dan mencoba melihat apakah Anda dapat menyegel milik saya jimat hidup dan mati? Lin Bai diam-diam berjalan ke arah Temu yang asli, mengulurkan tangannya dan menyentuh kata, hidup dan mati, di lehernya. Menekannya, aku merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kata hidup dan mati. Pada saat ini, 2 pedang terbang di tubuh Lin Bai keluar dari jari-jarinya dan memasuki tubuh Temu yang asli. Segera, kedua pedang terbang itu berputar dengan cepat, dan formasi pedang Tai Chi Liang Yi tiba-tiba terbuka, meninggalkan energi pedang yang mengelilingi jimat hidup dan mati. Pada saat ini, rasa sakit yang luar biasa di tubuh Guru Temu berangsur-angsur hilang, dan kekuatan spiritualnya dengan cepat pulih. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Tuan Temu memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Lin Bai menarik kembali jarinya tanpa suara, dan kedua pedang terbang itu kembali ke tubuh Lin Bai.
Segera, Lin Bai berkata dari lubuk hatinya, benar saja, jimat hidup dan mati diperoleh setelah dimodifikasi berdasarkan kehidupan. Dan segel kutukan kematian. Taoisme. Hanya saja Taoisme ini terlalu kuat. Bahkan jika saya menggunakan formasi pedang Tai Chi Liang Yi untuk menyegelnya, itu tidak akan bertahan lama. Lin Bai berkata kepada Master Tengu saat ini, segel saya hanya dapat bertahan selama 1 bulan, dalam 1 bulan. Saya akan datang dan menyegel jimat hidup dan mati lagi sampai Anda membuka jimat hidup dan mati. Guru Tiangu berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Putra Suci Lin Bai, untuk menyelamatkan hidupmu. Aku, Tiangu, tidak akan pernah melupakannya. Yakinlah, Putra Suci Lin Bai, bukan hanya kamu dan iblis. Sekte ini memiliki perseteruan hidup dan mati, dan aku juga. Sekte iblis, kita juga tidak bersumpah satu sama lain. Lin Bai mengangguk sedikit, pergi dan bantu aku menemukan 4 Raja Dharma dan temukan target serangan Sekte Iblis selanjutnya. Dengan cara ini, Anda dapat membuat persiapan pertama dan buat Sekte Iblis lengah. Master Tengu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bab 2607 Warisan dari Tuan yang Baik dan Jahat. Larut malam, Lin Bai dan Master Tengu keluar dari ruangan batu satu demi satu dan muncul kembali di bawah pohon tua. Keduanya saling memandang dan menuju kedua arah. Guru Tiangu terus tinggal di Sekte Iblis, mencari keberadaan keempat Raja Dharma ini. Lin Bai kembali ke kota dan kembali ke penginapan. Dia menemukan bahwa baik Husiner maupun Lan Yuxin tidak tidur. Sebaliknya, mereka berdua berdiri di dekat jendela, memandangi dunia di kejauhan. Lin Bai tidak mengganggu mereka. Tanpa mengganggu siapapun, Lin Bai kembali ke kamarnya. Pedang ilahi yang tidak kekal. Lin Bai duduk bersila dan melihat pedang panjang di tangannya. Tuan Tiangu berkata bahwa pedang ilahi yang tidak kekal ini adalah salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno. Tidak heran itu begitu kuat. Tapi sekarang aku memegang artefak kekaisaran, itu agak terlalu mencolok. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali memperoleh pedang tidak kekal, guru baik dan jahat pernah meninggalkan bagian dalam Dewa Pedang Tidak Kekal, mengatakan bahwa apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya tersegel di dalam pedang tidak kekal. Coba saya lihat, guru baik dan jahat telah mempraktikkan Taoisme selama 3 tahun, menyadari agama Buddha selama 3 tahun, menjadi iblis selama 3 tahun, dan menjadi iblis selama 3 tahun. Sihir misterius dan misterius macam apa yang telah dia praktikkan? Lin Bai Suang memegang pedang ketidakkekalan ilahi di tangannya, dia menuangkan pikirannya ke dalam tubuh pedang. Ketika pikiran Lin Bai mengalir ke dalam pedang, sebuah kenangan besar terbang ke dalam pikiran Lin Bai dan berubah menjadi potongan-potongan kitab suci yang luar biasa. Kitab suci ini adalah apa yang telah dipelajari oleh para guru baik dan jahat sepanjang hidup mereka. Pertama-tama, ini adalah pengetahuan unik Buddhis yang dipelajari oleh guru baik dan jahat di Kuil Foyuan, Buddha di Shizu. Ada banyak kitab Buddha di dalamnya, yang dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan kultivasi seseorang, namun hanya sedikit yang dapat menarik perhatian Lin Bai. Misalnya, jika Anda mempraktikkan Sutra Hati Teratai Giok Miaofa, Anda akan kebal terhadap semua racun. Misalnya, dalam Sutra Intan, dalam budidaya, tubuh fisik dapat mencapai kondisi kulit tembaga dan tulang besi. Di antara mereka, yang paling menyenangkan Lin Bai adalah Sutra Prajna Naga dan Gajah. Ini adalah teknik pemurnian kekuatan, dengan kata lain, teknik untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Setelah berlatih, seorang pejuang bisa menjadi jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Pejuang biasa tidak akan memperhatikannya setelah menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh, namun dalam metode latihan Buddha, kekuatan spiritual dapat ditingkatkan kembali dan kekuatan-kekuatan spiritual dapat diperkuat kembali. Sutra Prajna Gajah Naga ini juga merupakan salah satu dari 3 sutra kuno kuil Foyuan, dan juga memiliki reputasi besar di tanah Buddha Shizu. Sutra Prajna Gajah Naga layak dipelajari, Lin Bai mengangguk sedikit, sangat puas. Kemudian Lin Bai melanjutkan membaca, dan berikut ini adalah banyak rahasia yang diperoleh guru baik dan jahat dari pejuang lain yang terbunuh ketika manusia tanpa wajah bekerja sebagai pembunuh setelah dia kembali ke Dongzu. Bekerja sebagai pembunuh di antara pria tak berwajah adalah periode ketika Tuan Baik dan Jahat mengklaim bahwa dia telah menjadi iblis selama 3 tahun. Ketika pria tak berwajah itu adalah seorang pembunuh, Tuan yang baik dan yang jahat mahir dalam semua jenis metode pembunuhan, metode persembunyian, metode melarikan diri, keterampilan pedang, keterampilan pisau, keterampilan senjata, keterampilan telapak tangan, keterampilan tinju, keterampilan tubuh, keterampilan formasi, Tentu saja cara-cara tersebut adalah cara-cara yang dapat membunuh orang.
Dengan kata lain, keterampilan yang sekarang diketahui oleh para pembunuh di manusia tak berwajah adalah keterampilan yang dapat dilakukan oleh tuan baik dan jahat, dan keterampilan yang sekarang tidak lagi diketahui oleh beberapa pembunuh, tuan baik dan jahat juga dapat melakukannya. Termasuk metode yang tidak disengaja, yang dilakukan oleh Tiangu Zhenren, tapi Lin Bai mencibirnya. Lagi pula, pada saat itu, penguasa kebaikan dan kejahatan adalah orang yang langka dan berkuasa di antara orang-orang tak berwajah. Setelah Lin Baizi melihatnya dengan cermat dalam waktu yang lama, dia juga mendapat banyak manfaat. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Lin Bai adalah tempat di mana orang-orang baik dan jahat bergabung, dan dia menciptakan seperangkat ilmu pedang yang disebut 9 pedang pembunuh. 9 pedang pembunuh ini membunuh orang dengan setiap gerakan, dan setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika guru baik dan jahat bekerja sebagai pembunuh, pada dasarnya tidak ada yang bisa membuat prajurit target mencapai pedang ke-9. Rata-rata prajurit tidak bisa memblokir 3 pedang pertama, dan hanya sedikit orang kuat yang bisa menangkap 6 pedang pertama. Pedang, dan ketika pedang ke-9 dihantam, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia pasti akan terbunuh dengan 1 pedang. 9 pedang pembunuhan ini juga lumayan, kata Lin Bai sambil tersenyum. Kemudian, Lin Bai terus melihat metode klan iblis yang dipraktikkan oleh guru baik dan jahat. Metode klan iblis pada dasarnya adalah teknik pemurnian tubuh. Dan teknik pemurnian tubuh yang dilakukan oleh guru baik dan jahat sebenarnya adalah tubuh abadi klan iblis. Tubuh abadi klan iblis ini diwarisi dari klan Phoenix di zaman kuno. Ketika kamu berlatih secara ekstrim, kamu dapat terlahir kembali bahkan jika kamu menjatuhkan darah. Hanya saja mempraktikkan metode iblis semacam ini membutuhkan darah iblis sebagai dasarnya. Jika saya ingin berlatih iblis, sekarang jika Anda ingin, tubuh yang tidak bisa dihancurkan, Anda perlu menemukan darah dari garis keturunan Phoenix untuk meningkatkan wilayah Anda. Misalnya, 9 transformasi naga, yang dipraktikkan oleh Li Jis juga merupakan metode klan iblis, jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatan tekniknya, dia harus memiliki iblis. Garis keturunan klan adalah dasarnya. Sangat disayangkan sekarang di benua kuno, apalagi naga dan burung phoenix, bahkan garis keturunan mereka pun sulit ditemukan. Lin Bai melihat metode klan iblis dan berpikir keras. Meskipun metode klan iblis ini sangat bagus, persyaratannya terlalu ketat, dan Lin Bai tidak dapat menemukan garis keturunan phoenix untuk sementara waktu. Segera setelah itu, Lin Bai terus melihatnya. Paragraf terakhir adalah apa yang guru baik dan jahat pelajari setelah menghabiskan 3 tahun bersila di kuil Tao di pegunungan yang dalam. Inilah yang guru baik dan jahat katakan bahwa dia telah mengolah Tao untuk 3 tahun. Dan ini membuat Lin Bai sangat bingung. Karena selama 3 tahun guru baik dan jahat mempraktikkan Taoisme, dia tidak meninggalkan kitab suci atau warisan apapun. Tapi hanya ada 4 kata. 4 kata ini. Baik dan jahat tidak kekal. Baik dan jahat tidak kekal. Lin Bai membisikkan 4 kata ini dengan lembut. Apa maksud guru baik dan jahat dengan ini? Dia duduk di kuil Tao di pegunungan selama 3 tahun penuh. Dia mengaku telah mempraktikkan Taoisme selama 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun dia mempraktikkan Taoisme, dia benar-benar bertahan. Satu kalimat, kebaikan dan kejahatan itu tidak kekal. Apa artinya ini? Apakah ada misteri dalam hal ini? Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah berpikir lama, Lin Bai tidak memikirkan sesuatu yang misterius. Mendongak, dia melihat bahwa di luar jendela hampir fajar, Lin Bai menyingkirkan pikirannya dan berkata dengan tenang, meskipun di antara warisan tuan baik dan jahat, metode klan iblis, tubuh abadi klan iblis, sekarang aku tidak dapat menemukan garis keturunan Phoenix, tidak. Ini cocok untuk latihan, dan saya belum menemukan misteri dari 4 kata terakhir, kebaikan dan kejahatan tidak kekal. Tapi sutra prajna naga dan gajah dan 9 pedang pembunuhan masih bisa dipraktikkan. Itu tepat untukku. Biarkan tubuh iblis berlatih. Tubuh Lin Bai bergoyang, dan tubuh iblis itu berjalan keluar dari belakang Lin Bai dan datang ke depan Lin Bai. Lin Bai mengeluarkan pedang ilahi ketidakkekalan dan berkata, salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno, pedang ilahi ketidakkekalan. Meskipun sangat kuat, saya sudah memiliki pedang iblis di tangan saya. Pedang ilahi ada di tanganku. Berikan saja kepada tubuh iblis. Lin Bai menyerahkan pedang ilahi ketidakkekalan kepada tubuh iblis. Segera, dengan pemikiran di benak Lin Bai, tubuh iblis itu terbang keluar dari penginapan dengan pedang ilahi ketidakkekalan, dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hanya Lin Bai yang mengetahui keberadaan tubuh iblis itu. Tentu saja, Lin Bai juga memiliki harapan besar pada tubuh iblis.
Sekarang klon dewa raksasa sedang berlatih keras di pintu perunggu. Tubuh iblis sekarang juga memiliki metode yang cocok. Selama klon tumbuh, kekuatanku pasti akan meningkat. Mata Lin Bai berkilat, dengan jejak kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Pada saat ini, ada pergerakan di tas penyimpanan Lin Bai. Lin Bai membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan token transmisi suara. Ketika Lin Bai memegang token transmisi suara, sebuah suara segera datang darinya, Tuan Lin Bai, target serangan Sekte Iblis berikutnya adalah dinasti 10.000 binatang. Dan pada saat ini, pemimpin Sekte Iblis telah menyerang dinasti 10.000 binatang. Hilang. Ketika Lin Bai mendengar suara ini, ekspresinya berubah drastis. Karena token transmisi suara ini dipertukarkan antara Lin Bai dan Master Temu ketika mereka berpisah dan menyimpannya untuk komunikasi. Sekarang ada kabar dari Master Temu bahwa target Sekte Iblis selanjutnya adalah Dinasti 10.000 binatang. Bab 2608, Dinasti 10.000 binatang. Kota Tianxin. Mata Lin Bai suram, setelah meletakkan token transmisi suara, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Begitu Lin Bai meninggalkan ruangan, dia melihat Lan Yuxin dan Hu Xiner berjalan berdampingan menuju kamar Lin Bai. Melihat ekspresi serius di wajah Lin Bai, keduanya berkata, kami akan menemukanmu, Lin Bai. Bai, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat buruk. Lin Bai segera bertanya, seberapa jauh tempat ini dari dinasti 10.000 binatang? Lan Yuxin merenung sejenak dan berkata, dinasti 10.000 binatang adalah terletak di dinasti 10.000 binatang. Di dalam wilayah iblis, wilayah 10.000 iblis adalah wilayah berukuran sedang di atas Dongzu. Jika Anda menggunakan susunan teleportasi untuk sampai ke wilayah Fengge, itu akan memakan waktu sekitar 7 hari. Wajah Lin Bai melintas, dan ekspresinya dingin dan serius. Lan Yuxin bertanya, ada apa? Lin Bai berkata, ayo segera pergi ke kerajaan binatang. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Bukankah kita akan pergi ke hutan naga racun untuk mencari keberadaan Senkin? Kita belum menemukan Senkin, apakah kita akan pergi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya telah mempelajari rencana Sekte Iblis selanjutnya, mereka menuju dinasti 10.000 binatang. Lan Yuxin, tolong segera beritahu pengadilan ketertiban ilahi dan beritahu mereka bahwa target Sekte Iblis berikutnya adalah dinasti 10.000 binatang. Lan Yuxin berkata dengan terkejut, apakah kamu yakin? Lin Bai mengangguk dan berkata, tentu. Mari kita bicara di jalan. Ayo segera cari susunan teleportasi terdekat. Dalam perjalanan, kamu akan memberitahu pengadilan ketertiban ilahi tentang berita ini sehingga para pejuang dinasti 10.000 binatang dapat lebih berhati-hati. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, oke. Ayo pergi. Segera, ketiga orang itu meninggalkan penginapan tanpa henti, langsung menuju susunan teleportasi terdekat di sini, dan kemudian menuju ke kerajaan binatang secepat mungkin. Dalam perjalanan, Lan Yuxin memberitahu pengadilan ketertiban tentang berita yang telah dipelajari Lin Bai. Pengadilan ketertiban ilahi juga menyatakan bahwa mereka akan mengikuti pembelaan dinasti 10.000 binatang. 7 hari kemudian, Lin Bai dan yang lainnya memasuki alam 10.000 iblis. Wilayah 10.000 monster adalah wilayah berukuran sedang di benua timur. Medan di sini terjal, dengan pegunungan dan punggung bukit. Kalaupun ada kota, dibangun di atas tebing, dan hutan adalah surganya monster. Oleh karena itu, alam 10.000 monster disebut sebagai surga monster terbesar di benua timur. Bahkan keluarga kerajaan dari dinasti 10.000 binatang masih memiliki setengah dari darah iblis. Sebuah kota dibangun di atas tebing. Pada saat ini, susunan teleportasi di kota menyala, dan 3 sosok keluar. Ketika mereka bertiga keluar, mereka melihat ke atas dengan kaget. Di kota ini, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Di luar susunan teleportasi, ada banyak mayat prajurit tergeletak di mana-mana, serta banyak kerangka monster dan binatang. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Rupanya tempat ini baru saja mengalami pertempuran berdarah. Apakah ini mungkin? Lan Yuxin memandangi pemandangan di depannya dalam keheningan yang tertegun. Wajah Lin Bai dan Hu Xiner penuh kesungguhan. Lan Yuxin berkata, ini adalah kota yang paling dekat dengan dinasti 10.000 binatang, kota Tianxin. Tetapi sekarang kota Tianxin tampaknya baru saja mengalami pertempuran sengit. Lin Bai melangkah keluar dari susunan teleportasi. Dan pada saat ini, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba terbang dari kegelapan, langsung menuju ke wajah Lin Bai. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh, prajurit Sekte Iblis, aku akan bertarung denganmu. Lin Bai hati-hati.
Ekspresi Lan Yuxin dan Hu Xiner membeku dan mereka buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan dia melihat kembali ke cahaya pedang. Meskipun cahaya pedang memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan prajurit itu terlalu lemah, dan Lin Bai tidak memperhatikannya sama sekali. Lin Bai hanya melotot, dan cahaya pedang terbang meledak di depan Lin Bai, bahkan tanpa melukai bulu Lin Bai. Setelah cahaya pedang meledak di depan Lin Bai melihat prajurit yang bersembunyi di balik cahaya pedang. Dia adalah seorang pemuda dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, wajahnya garang dan marah. Lin Bai mengangkat tangannya untuk menangkap pedang pemuda itu, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu seorang pejuang dari kota Tianxin?" Prajurit muda itu melihat Lin Bai menangkap pedangnya dengan begitu mudah, dan segera meraung berkata, "Kalian bajingan, iblis prajurit sekte, kamu akan mati. Tunggu saja. Seseorang akan datang untuk berurusan denganmu." Prajurit muda itu meraung. Lan Yuxin dan Hu Xiner maju ke depan dan berkata, "Kami bukan pejuang dari Sekte Iblis. Kami adalah murid dari Akademi Dongzu. Apakah Anda seorang pejuang dari kota Tianxin? Apa yang terjadi di sini?" Lan Yuxin berjalan datang dan mengatakan, "Seorang murid Akademi Dongzu." Ketika pemuda itu mendengar kata-kata ini, wajahnya sedikit tidak percaya, dan dia menatap Lin Bai dan yang lainnya dengan tatapan kosong. Lin Bai diam-diam melepaskan pedang pria itu, mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan, dan membuktikan identitasnya. Prajurit itu berkata dengan penuh semangat, dia benar-benar murid Akademi Dongzu. Lin Bai bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Bukankah kota Tianxin adalah kota besar di sebelah dinasti 10.000 binatang? Mengapa berakhir seperti ini?" Pemuda itu setelah mendengar ini, prajurit itu berlutut di depan Lin Bai dengan keras, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Murid Akademi Dongzu, tolong selamatkan alam 10.000 iblis." Prajurit Sekte Iblis itu bukan manusia makhluk. Mereka bergegas ke kota Tianxin. Membunuh orang yang terlihat, merampok segala sesuatu yang terlihat, dari lelaki tua yang lemah hingga bayi yang menunggu untuk diberi makan, semua orang berada di bawah pedang ajaib mereka, tidak ada yang selamat. Hanya dalam 3 hari, hampir jutaan prajurit di kota Tianxin terbunuh. Dibantai. Prajurit muda itu berkata dengan semangat, air mata bahkan jatuh dari matanya. Lin Bai bertanya, "Di mana dinasti 10.000 binatang?" Prajurit muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Setelah perang pecah, saya bersembunyi di kota Tianxin dan jarang keluar. Saya tidak tahu bagaimana situasi dinasti 10.000 binatang." Setelah mendengar ini, Lin Bai berbalik dan berkata, "Ayo pergi ke kota kekaisaran dinasti 10.000 binatang." Lan Yuxin mengeluarkan perahu roh dan pergi. Prajurit muda itu buru-buru berteriak, "Kamu tidak peduli lagi dengan kota Tianxin." Lin Bai berdiri di atas perahu roh, memandang kota Tianxin yang hancur, dan berkata, "Hanya ada sedikit prajurit Sekte Iblis yang sejati. Untuk menghancurkan kota Tianxin. Membantai mereka semua." Dan alasan mengapa kota Tianxin menjadi seperti ini adalah karena sebagian besar prajurit Sekte Iblis datang untuk memancing di perairan yang bermasalah di bawah panji Sekte Iblis. "Saya harap Anda mengerti. Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, Lin Bai naik perahu roh dan langsung menuju kerajaan binatang. Ketika prajurit muda itu mendengar kata-kata Lin Bai, dia berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya, "Apa? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah? Sebagian besar prajurit yang menyerang kota Tianxin dalam 3 hari terakhir adalah prajurit dari domain 10.000 setan." Kata-kata Lin Bai menyebabkan pandangan dunia prajurit muda ini runtuh. Dia berpikir bahwa para prajurit ini semua adalah prajurit terhormat dari Sekte Iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa di balik pakaian hitam, jubah hitam, dan topi para prajurit Sekte Iblis, mungkin ada beberapa prajurit yang dia kenal. Bab 2609 Pembantaian Kota. Perahu roh meninggalkan kota Tianxin dan langsung menuju dinasti 10.000 binatang. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak kota dan desa dipenuhi asap dan api perang, dan mayat prajurit yang tak terhitung jumlahnya terlihat di mana-mana. Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan berkata dengan tenang, 4 Raja Dharma Agung dari Sekte Iblis memasuki wilayah dan dinasti utama terlebih dahulu, menghasut para pejuang untuk mengepung kota dan pangeran, menyebabkan kekacauan. Sekte Iblis hanya dengan begitu kita dapat memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, "Jika kita tidak salah, prajurit Sekte Iblis yang sekarang merajalela di 10.000 alam iblis semuanya harus menyamar sebagai prajurit lokal dari 10.000 alam iblis." Hu Xiner tersenyum dan berkata, "Metode yang brilian." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Ini memang brilian. Di dunia seni bela diri ini,
hal yang paling kurang adalah sumber daya pelatihan, dan dunia ini adalah dunia yang lemah dan yang kuat. Itu milik yang kuat. Keluarga akan menjadi semakin kuat, dan keluarga yang lemah akan menjadi semakin lemah. Dan kesenjangan ini secara bertahap akan menumbuhkan kebencian. Jika mereka berada di zaman yang damai dan sejahtera, tentu saja mereka tidak akan berani melampiaskan kebencian ini. Tetapi begitu perang dimulai, mereka dapat mengenakan jubah dan topi hitam, melakukan apapun yang mereka inginkan, dan menjarah semua jenis sumber daya budidaya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka dunia di luar Akademi Dongzu akan seperti ini. Hu Xiner tersenyum dan berkata, Nona Lan Yuxin, masih banyak hal yang belum Anda ketahui. Anda adalah keturunan bangsawan. Karena Anda dilahirkan tanpa mengkhawatirkan kelangsungan hidup dan sumber daya budidaya, Anda secara alami tidak mengetahui penderitaan di dunia ini. Sebenarnya, tidak hanya terjadi di Dongzu, kami juga menghabiskannya seperti ini bahkan di alam liar dan misterius. Hu Xiner ada sedikit kesedihan dalam kata-katanya. Lin Bai sedikit mengangguk. Lin Bai dan Hu Xiner mungkin sudah terbiasa dengan hal semacam ini, lagi pula, mereka berdua berasal dari tingkat terendah di dunia. Lin Bai berasal dari kota Lingqi di wilayah segala bangsa. Dan Hu Xiner berasal dari alam rahasia alam liar. Di alam rahasia Tian Huang, tidak banyak sumber daya budidaya, dan sumber daya tersebut harus dibagi rata dengan begitu banyak monster kuat. Pada saat yang sama, mereka harus waspada terhadap serangan diam-diam oleh para prajurit dari Akademi Dongzu. Hu Xiner, yang tumbuh di lingkungan hidup seperti ini, secara alami memahami penderitaan dunia ini. Perahu roh memasuki kerajaan 10.000 binatang, dan hampir semua kota di sepanjang jalan dibantai. Sepertinya dinasti 10.000 binatang telah jatuh. Kata Lin Bai dengan ekspresi serius. Ayo pergi ke kota kekaisaran. Lin Bai mempercepat kecepatan perahu roh dan langsung menuju kota kekaisaran. 10 jam kemudian, perahu roh terbang dengan kecepatan penuh dan setelah mengonsumsi cairan spiritual dalam jumlah besar, akhirnya tiba di kota kekaisaran. 3 orang yang berdiri di atas perahu roh memandang kota kekaisaran dinasti binatang dari kejauhan. Di kota kekaisaran, sungai darah mengalir, dan ada banyak mayat. Tembok kota kekaisaran yang semula megah kini telah dirobohkan. Istana di kota kekaisaran, yang tampak seperti istana berbentuk giok, juga hancur. Di kota, tidak ada ratapan atau jeritan, hanya keheningan dan bau darah yang menyengat. Seolah-olah semua orang di kota ini telah dibantai. Hari ini di kota kekaisaran, mereka bertiga begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan terdiam saat melihat situasi tragis di kota tersebut. Hati-hati, bisik Lin Bai, memegang erat pedang iblis di sarung kayu hitam di tangannya. Warna biru sedingin es di mata Lan Yuxin juga mulai terlihat. Hu Xiner juga tampak siap berangkat. Mereka bertiga memasuki kota kekaisaran, turun dari perahu roh, dan berjalan maju perlahan. Saat kami sampai di istana, kami bisa melihat mayat dan tulang belulang monster di mana-mana. Khususnya di dalam istana, seekor elang emas sebesar gunung menarik perhatian khusus dari Lin Bai dan yang lainnya. Lan Yuxin berkata, elang emas, binatang penjaga dinasti 10.000 binatang, dikatakan memiliki darah kunpeng di tubuhnya, dan memiliki tingkat budidaya kesempurnaan agung. Tanpa diduga, bahkan elang emas ini pun mati. Lin Bai melihat elang emas sebesar gunung. Bulu elang emas ini berwarna emas, meski saat ini sudah mati, namun tetap memancarkan aura kebangsawanan yang tak pernah hilang. Jelas sekali, elang emas ini adalah Raja Iblis semasa hidupnya. Hu Xiner berkata, saya merasakan kekuatan cemerlang dari elang emas ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatan macam apa yang dapat membunuhnya? Lan Yuxin berkata, ketika saya berada di keluarga Feng sebelumnya, kami tahu bahwa Sekte Iblis menggunakan jimat hidup dan mati untuk mengendalikan yang kuat. Jika ratusan orang kuat di puncak alam puncak mengepungnya, memang mungkin untuk membunuh Raja Iblis. Lan Yuxin dan Hu Xiner perlahan dikomunikasikan dengan. Tetapi pada saat ini, Lin Bai berkata, bukan prajurit yang membunuhnya. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa? Lin Bai berjalan ke sisi elang emas, melompat, dan muncul di udara. Melihat ke bawah, Lin Bai melihat 2 lubang darah besar di leher elang emas. Mata Lin Bai menjadi gelap. Ia tidak dibunuh oleh para pejuang. Elang emas ini diracun sampai mati. Dan racunnya sangat kuat. Ia akan menutup tenggorokannya ketika melihat darah. Mata Lin Bai berkilat, dan ia melihat 2 lubang darah di atasnya. Leher elang emas saat ini, elang emas itu daging elang mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Saya yakin tidak lama lagi tubuh elang emas ini akan berubah menjadi genangan nanah dan darah. Awalnya elang emas ini adalah harta karun, namun sekarang telah diracuni oleh racun yang merusak darah dan tulang, dan sekarang sama sekali tidak berguna. Cari anggota keluarga kerajaan yang masih hidup. Selain itu, seharusnya ada orang suci dari Akademi Dongzu yang datang untuk mendukung dinasti 10.000 binatang. Di mana mereka? Lin Bai memandang Lan Yuxin dan Hu Xiner dan bertanya. Segera, mereka bertiga berjalan ke istana berdampingan dan melihat tubuh pelayan dan Kasim yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, dan semua barang yang disimpan di istana telah dijarah. Bahkan lantainya pun diambil. Dan Lin Bai juga melihat banyak selir di istana yang telanjang bulat sebelum mereka meninggal, dan cairan menjijikkan keluar dari bagian pribadi mereka. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai datang ke dinasti yang dihancurkan oleh Sekte Iblis. Adegan tragis ini sungguh mengejutkan. Semakin Lan Yuxin melihatnya, wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan Hu Xiner, seorang pejuang dari klan iblis, merasa bahwa apa yang dilakukan Sekte Iblis telah melampaui sifat manusia. Di istana, hampir tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan, pelayan, Kasim, selir, pangeran, dan putri yang selamat. Lin Bai dan yang lainnya mencari di istana untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang ditemukan hidup. Saat ini, Lan Yuxin mengingat token transmisi suara. Lan Yuxin mengeluarkan token transmisi suara, dan Lin Bai serta Hu Xiner juga melihatnya. Suara Lan Ling segera datang dari token transmisi suara. Yuxin, dinasti 10.000 binatang telah jatuh, dan keluarga kerajaan telah dibantai. Kamu harus ingat untuk tidak pergi ke dinasti 10.000 binatang. Jangan sampai kamu bertemu dengan dinasti 10.000 binatang. Prajurit dari Sekte Iblis secara langsung. Lan Yuxin menelan ludah dan berkata dengan suara muram, "Ayah, kita sekarang berada di istana dinasti 10.000 binatang." Setelah mendengar ini, Lan Ling bertanya setelah terdiam lama, bagaimana situasinya di sana. Lan Yuxin mendongak dan melihat banyak sekali mayat tergeletak di genangan darah di bawah istana yang runtuh. Bau darah yang menyengat membuat orang sakit. Lan Yuxin berkata dengan dingin, menyedihkan. Bab 2614 Raja Dharma. Raja Harimau. Menyedihkan. Suara Lan Yuxin menjadi dingin. Lan Ling terdiam lama dan berkata, ketika kota kekaisaran dinasti 10.000 binatang tidak tahan lagi, murid-murid kami dari Akademi Dongzu pernah mengirimkan kembali berita bahwa mereka telah mengevakuasi kota kekaisaran. Sekarang ada bangunan bernama Sembuhkan Lukamu di kota Pohon Emas. Kamu bisa pergi menemui mereka. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, aku mengerti, ayah. Lan Ling berkata dengan dingin, perhatikan keselamatan. Sekarang 10.000 binatang dinasti baru saja jatuh, Mo Zongwu inilah saatnya mereka paling merajalela. Lan Yuxin menyingkirkan token transmisi suara dan memandang Lin Bai. Lin Bai berkata, kalau begitu ayo pergi ke kota Jinsu untuk mencari murid Akademi Dongzu, dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Mengapa kita memberitahu mereka sebelumnya, tetapi dinasti 10.000 binatang masih dikalahkan sepenuhnya. Lan Yu. Xin dan Hu Xiner juga mengangguk sedikit, melihat sekeliling, dan Yuxin tidak tahan untuk menutup matanya. Mereka bertiga hendak meninggalkan kota kekaisaran untuk mencari murid Akademi Dongzu. Tetapi ketika Lin Bai dan yang lainnya hendak meninggalkan kota kekaisaran, sebuah cibiran datang dari atap istana yang runtuh. Aku tidak menyangka ada ikan yang lolos dari jaring. Mendengar suara itu, Lin Bai dan yang lainnya mendengar suara itu, melihat ke belakang, saya melihat prajurit di atap. Pria ini mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan topi hitam, dan tingkat kultivasinya dalam kesulitan, dia jelas seorang pejuang dari Sekte Iblis. Ketika Lin Bai melihat orang ini, dia memberikan perhatian khusus pada tanda kutukan dengan kata, hidup dan mati, di lehernya jelas bahwa orang ini adalah pejuang sejati dari Sekte Iblis. Aku masih memiliki orang yang hidup di sini. Prajurit Sekte Iblis segera berteriak keras setelah menemukan Lin Bai dan yang lainnya. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan aura kuat mendekat dengan cepat dari seluruh kota kekaisaran dinasti 10.000 binatang. Para prajurit yang datang pada dasarnya berada di atas tingkat kematian dan kesulitan. Sekarang Lin Bai telah memahami identitas prajurit Sekte Iblis. Selama prajurit tersebut berada dalam kesulitan dan memiliki jimat hidup dan mati di lehernya, dia adalah prajurit Sekte Iblis sejati. Tetapi tanpa penanaman kematian dan kesulitan, dan tanpa jimat hidup dan mati di leher mereka, para pejuang itu pada dasarnya adalah orang palsu yang datang untuk memancing di perairan yang bermasalah. Desir, desir, desir. Sosok hitam muncul ke segala arah di sekitar Lin Bai dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, ratusan orang kuat dalam kesulitan muncul di sini.
Tingkat kultivasi orang-orang kuat ini berkisar dari tingkat kematian dan kesulitan tingkat pertama hingga tingkat ketujuh. Sepertinya tidak mudah untuk pergi begitu saja. Lin Bai berbisik, hati-hati, mereka semua adalah pejuang sekte iblis sejati, dan mereka memiliki jimat hidup dan mati di tubuh mereka. Lan Yuxin berkata dengan dingin, apakah kamu berpikir kamu tidak bisa bertemu mereka? Mereka kebetulan tiba di depan pintumu. Lan Yuxin berkata dengan wajah dingin. Hu Xiner tetap diam dan diam-diam menggunakan kekuatan rohaninya. Untungnya, kita mencari dengan hati-hati, jika tidak, ketiga ikan ini akan lolos. Saudara, bunuh mereka, dan kita bisa kembali berbisnis. Kata seorang prajurit sekte iblis dengan dingin. Bunuh, bunuh. Lebih dari 100 prajurit sekte iblis melompat satu demi satu dan menggunakan semua metode mereka untuk membunuh Lin Bai dan yang lainnya. Lakukan. Lin Bai mendengus dingin. Pedang iblis di sarung kayu hitam terhunus, dan cahaya pedang yang kuat terbang ke depan, membunuh prajurit sekte iblis yang datang dengan satu pedang. Segel langit dengan satu nafas. Lan Yuxin melangkah maju dengan mata biru es, menyegel ruang dan waktu. 7 prajurit sekte iblis yang menyerang Lan Yuxin membeku dalam kehampaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Lan Yuxin mengayunkan pedangnya, dan ujung pedangnya melewati kepala 7 orang, membunuh mereka secara langsung dengan satu pedang. Sosok Hu Xiner bergoyang, kekuatannya melonjak, dan dia membunuh seorang prajurit di udara dengan satu serangan telapak tangan. Pedang terbang. Lin Bai bergegas menuju prajurit sekte iblis, dan dengan pikiran, 2 pedang terbang melesat ke udara. Teknik pedang tian-tian. Teknik pedang pembunuh naga. Dari tangan Lin Bai, teknik pedang yang kuat dan luar biasa ditampilkan satu demi satu. Cahaya pedang itu sangat ganas, dan setiap kali cahaya pedang itu lewat, itu akan membunuh seorang prajurit sekte iblis. Dalam sekejap mata, setengah dari ratusan prajurit sekte iblis di sini dibunuh oleh Lin Bai dan yang lainnya. Prajurit sekte iblis yang masih hidup ini segera mundur dengan kekalahan, memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan ngeri. Sial, bagaimana ketiga orang ini bisa begitu kuat? Melihat metode mereka, mereka tampaknya bukan murid keluarga kerajaan dinasti 10.000 binatang. Itu benar, keterampilan mereka lebih seperti itu prajurit dari Akademi Dongzu. Pada saat ini para prajurit sekte iblis ini juga sadar dan mengenali identitas Lin Bai dan yang lainnya. Karena dia adalah murid Akademi Dongzu, bukan itu yang harus kita tangani. Tolong beritahu utusan itu. Segera, seorang prajurit sekte iblis mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya dan memberitahunya tentang situasi di sini. Tapi ketika prajurit sekte iblis baru saja mengeluarkan token transmisi suara dan memberitahu utusan sekte iblis. Pada saat ini, kekuatan ilahi tiba-tiba datang dari atas awan. Tidak bagus. Ekspresi Lin Bai dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua melihat ke arah langit. Ketika kekuatan besar ini jatuh, itu membuat Lin Bai dan yang lainnya terlempar seperti binatang buas. Kekuatan pukulan ini justru menyebabkan luka serius pada ketiga Lin Bai. Prajurit sekte iblis lainnya juga melihat ke awan dengan ngeri. Pada saat ini, seorang prajurit bertopeng emas berjalan turun dari awan, memancarkan kekuatan surga yang cemerlang. Perlu disebutkan bahwa topeng emas di wajah prajurit ini diukir dengan ukiran yang sangat indah pada harimau iblis yang melahap dunia. Raja Harimau Senior, 4 Raja Dharma. Dia sebenarnya masih bukankah kamu meninggalkan dinasti 10.000 binatang? Para prajurit sekte iblis ini memandang para prajurit yang muncul di atas awan dan berseru. Orang ini adalah Raja Harimau, salah satu dari 4 Raja Dharma Agung dari sekte iblis. Wajah Lin Bai menjadi pucat dan dia jatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya pukulan tadi seperti gunung yang menghantam Lin Bai. Untungnya, Lin Bai bertahan tepat waktu, memiliki susunan pedang dan Aoki Divine Thunder, dan juga berlatih seni pemurnian tubuh. Sekarang dia menahan serangan itu secara langsung, tetapi dia masih bisa berdiri dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Di sisi lain, Lan Yuxin dan Mioli Wu tampak pucat dan sesak. Mereka hanya bisa berbaring di tanah dan memandang Raja Harimau dengan ngeri. Raja Harimau menggenggam tangannya di belakang punggungnya, perlahan berjalan turun dari awan, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Putra Suci Akademi Dongzu, dia menahan pukulanku secara langsung dan masih berdiri. Para prajurit sekte iblis itu mendengar ini. Setelah Raja Harimau mengatakan ini, mereka semua memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, dia sebenarnya adalah Putra Suci Akademi Dongzu. Dia sebenarnya adalah Lin Bai. Ternyata itu adalah Putra Suci Lin Bai. Pantas saja dia memiliki pedang yang begitu kuat. Hukum.
Tetapi sangat disayangkan bahwa sekarang di hadapan Raja Harimau yang bercita-cita untuk mencapai kesempurnaan agung, putra suci Akademi Dongsu ini mungkin akan mati muda. Setan itu, prajurit sekte berkata satu demi satu. Raja Harimau berjalan turun dari awan dan berjalan ke arah Lin Bai dengan tenang. Di bawah topeng emas, dia menatap Lin Bai dengan sepasang mata tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, aku bisa memberimu, kamu punya kesempatan untuk tunduk pada sekte iblis sekarang, dan kalian bertiga tidak akan mati hari ini."